Sebelum orang yang kena santet itu meninggal, Bang, ya. Iya, iya. Kuburan itu ya apa namanya ya, tidak angker lah seperti itu. Biasa-biasa saja. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum Bang Im. Iya, Bang. Oke, narasumber kali ini dia punya pengalaman diganggu di kuburan angker. Iya. Di situ ada kuburan baru bekas korban santet gitu ya, Iya. Bang. Sekitar 10 tahun yang lalu, waktu saya masih ada di bangku MTS kelas 1 lah, seperti itu. Berarti Bang. ini sudah lama. Iya, sudah lama ini, Bang. Kejadiannya ini Iya, sudah iya. lama. Sekitar 10 tahun yang lalu, di dekat rumah saya, sekitar jarak 100 meter lah, seperti itu, Bang, ya. Berarti kuburan itu dekat. Iya, dengan rumah Bang ini? dekat dengan rumah saya itu, Bang. Sekitar jarak 100 meter ada kuburan baru korban apa namanya? Santet. Korban santet. Iya. Nah, di situ alur ceritanya begini, Bang. Orang yang meninggal itu kena santet karena kemungkinan apa sama tetangga, apa sama saudara itu apa ya? Bertengkar gitu. Iya, bertengkar kemungkinan, Bang. Seperti itulah. Yang nyantet ini tetangganya, seperti itu, Bang. Tetangga korban ini. Oh. Seperti itulah. Dekat apa jauh tetangganya itu? Si santet ini lah. Iya, yang menyantet. Yang menyantet ini rumahnya dekat, Bang, sama korban, sama si korban. Mungkin karena bertengkar gitu. Iya, karena bertengkar. Iya. Mungkin karena sakit hati ya atau apalah seperti itu. Alur ceritanya si korban yang meninggal ini usianya ini masih muda, masih sekitaran 18 tahun lah, seperti itu, Bang. Oh gitu. Iya. Ceritanya itu dia sebelum meninggal dia sakit selama kurang lebih 3 tahunan lah, Bang. Berbaring. Sakit apa itu? Itu kemungkinan sakitnya itu ya tidak wajar karena diperiksa ke dokter, katanya dokternya itu tidak ada penyakitnya lah, seperti itu, Bang. Kemungkinan kan kena guna-guna itu, hanya berbaring hanya berbaring di tempat tidur itu, di kasur itu, Bang. Selama 3 tahun lebih. Diajak ke dukun juga ya. Lalu si dukun itu ngomong bahwasanya orang itu memang kena guna-guna, seperti itu. Guna-guna. Iya. Dibawa ke rumah sakit nggak ada apa-apa ya? Dibawa ke rumah sakit nggak sembuh-sembuh, nggak ada reaksinya. Iya, nggak ada penyakitnya. Akhirnya dibawa lagi ke dukun yang lain, sama dukun yang lain itu mengatakan kena guna-guna. Seperti itu. Orang yang guna-guna ini memang sudah ahli santet lah. Kasarnya itu sudah ahli santet, seperti itu, Bang. Iya. Akhirnya nggak dapat obat, itu meninggal gitu. Iya, meninggalnya ini sudah tidak wajar. Sebelum meninggalnya itu kurang lebih 40 hari lah sebelum meninggal. Iya. Orang itu berbaring di tempat di kasur ya. Di kasur itu kalau malam sekitaran ya kemungkinan jam 11-an lah, seperti itu. Bau badannya itu sangat sangat tajam dan busuk ketika malam. Setiap malam itu. Apalagi kalau malam Jumat Kliwon, seperti itu. Tambah menyengat bau. Iya, tambah menyengat. Bau busuk seperti bau bangkai. Nah, kok aneh Baunya gimana itu reaksi orang tuanya ketika malam itu? Ketika malam itu bau yang sangat menyengat itu tercium ya, Bang, ya. Akhirnya reaksi keluarganya ini bingung. Bingungnya itu ya karena sudah malam, gimana mau dibawa ke rumah sakit ya gimana, karena tidak bisa dibonceng sama sepeda lah, harus mobil.
Kan Oh, kalau gitu. malam kan orang-orang pada tidur bang. Itu meninggal itu tetap dengan keadaan bau itu. Iya, tetap dengan keadaan bau. Pada saat dimandikan waktu itu si mayit ini Iya, iya. dalam keadaan seperti orang sehat lah bang. Orang Seperti, sehat, iya, ya, seperti itu. Kemungkinan guna-gunanya sudah menghilang, kemungkinan seperti itu bang. Nah Berarti akhirnya ketika dimandikan sudah nggak ada bau busuk. iya itu. sudah gak ada bau busuknya, sudah gak ada. Setelah dimandikan lalu dikafani dan dikubur bang ya. Lanjut ke esokan harinya ya, pada saat itu pada malam Jumat Kliwon ya bang ya. Pada saat itu saya Tahlilan lah gitu maksudnya. iya tahlilan di rumah itu bang. Saya kan sempat kebelat ya, mau berak di sana. Saya berak di sebelah rumah saya itu. Dulu itu masih pakai cangkul bang, bukan Kalau WC. mau berak. Iya mau berak. Dulu itu masih pakai cangkul. Nggak ada WC, Nggak Bang. ada WC bang. Ya, waktu itu saya masih MTS kelas 1. Pada malam Jumat itu saya masih ingat pada malam Jumat Kliwon waktu itu jam 11 lebih. Iya, iya. Saya berak di sebelah rumah saya sekitar 10 menitan. Saya itu mencium bau yang busuk bang, seperti itu. Mencium bau yang busuk di sebelah saya berak itu. Sebelah itu ada apa? Ada kuburan sih orang yang yang tadi kena santet itu bang, seperti itu. Akhirnya 10 menitan saya berak, lalu saya mencium bau busuk ya. Akhirnya saya menoleh ke atas, seperti ini, menoleh ke atas. Akhirnya saya nampak jelas pocong yang mukanya itu hancur berantakan lah, seperti itu. Gak terlihat muka-muka seperti orang biasa, orang normal. Perkiraan berapa jaraknya dari apa? Perkiraan itu sangat dekat. Perkiraan ya sekitaran 10 meteran lah bang, seperti 10 itu. meter. Iya. Berarti memang nampak jelas ke abangnya ini. Memang berarti. nampak jelas pocong memang seperti itu. Ketika ada pocong itu apa yang dilakukan abangnya ini? Ketika ada pocong itu saya langsung kaget. Wah, ya seperti itu. Kok ada pocong di hati saya, mikirnya seperti itu bang. Akhirnya karena saya sudah tahu baca ayat kursi dan sebagainya bang, saya bacakan ayat kursi sampai 7 kali itu. Lalu saya menoleh lagi ke atas, masih tetap ada pocong itu. Nah seperti itu. Lalu saya nunduk lagi, saya baca surat Al-Ikhlas ya 7 kali juga. Lalu saya noleh lagi ke depan, masih tetap ada lagi seperti itu. Penampakan pocong itu masih belum hilang. Akhirnya karena saya sudah berusaha baca ayat kursi ini sudah tidak mempan, tidak mempan, akhirnya saya kabur bang. Lah berak itu ya tidak sempat saya tutup seperti itu. Walah. Akhirnya saya kabur. Jam berapa itu bang? Sekitar jam 11 lebih 35 menit lah bang, seperti itu. Nah akhirnya saya kabur ke rumah, saya ke orang tua, saya bangunin. Waktu itu orang tua itu lagi tidur mulas bang, seperti itu, lagi nyenyak lah istilahnya. Akhirnya saya bangunin, ibu, saya takut saya berak tadi sendirian, seperti itu saya bang. Akhirnya ibu saya ini bangun dari tidurnya. Bangun karena bangunnya itu kan bukan bangun dengan sendirinya bang, karena dibangunin saya bang ya. Kan gimana ya reaksinya itu agak bingung seperti itu. Nah, akhirnya ibu saya ini bilang ke saya ya bang ya, bilang begini, oh ya sudah ayo sama saya beraknya itu tutupin, seperti itu bang. Berarti abang ini nggak cerita ke ibu ini kalau udah berkah hantu? Iya, saya sempat cerita begini. Saya tadi ketemu sama hantu pocong bu di sebelah situ. Oh iya memang itu ada bukan bekas, ada kuburan baru.
korban orang yang kena santet seperti itu Oh, bang. gitu ya? Iya, sama ibu ini. Akhirnya lanjut cerita bang ya. Akhirnya saya sama ibu ke tempat yang saya berak. Iya, Nah, iya. lalu ditutupin. Setelah itu ibu saya nanya ke saya, mana le? Katanya ada pocong, katanya ada penampakan seperti itu. Akhirnya ibu saya ini bilang kepada saya, kok gak ada penampakan Berarti pocongnya? hilang Iya, gitu ya? sudah hilang seperti itu bang. Pada akhirnya itu sudah ditutupin, beraknya sudah ditutupin bang ya. Akhirnya saya sama ibu pulang sudah, balik ke rumah seperti itu bang. Emang sebelumnya ketika nggak ada yang meninggal seperti itu, kuburan itu nggak angker, Bang? Kalau sebelum orang yang kena santet itu meninggal bang ya, Iya, iya. kuburan itu tidak angker lah seperti itu, biasa-biasa saja kuburan. nggak ada gangguan Iya, gitu. nggak ada gangguan makhluk gaib lah istilahnya Iya, seperti iya, itu. Karena ada kuburan lagi, nambah lagi satu ya, korban dari Santet ini. dari santet itu, akhirnya kuburan itu menjadi seram. Pokok setiap malam itu jam 10 ke atas itu tetangga sama saya pribadi juga kalau melihat ke arah barat itu kan barat rumah saya itu bang, kuburan. Kuburannya itu. Iya, kuburannya Oh, itu. iya, terus? Ketika saya melihat ke arah kuburan itu agak gimana ya bang, suram lah istilahnya, kuburannya seperti itu, hitam-hitam kayak ada penampakan seperti itu. Istilahnya itu sudah bang, sudah angker lah seperti Nah, di itu. situ kan dekat dengan rumah abang kan. Iya. Apa tidak berefek ke rumah abang gangguannya? Lah ini bang, saya mau ceritakan lagi bang ya. Efek dari kuburan orang yang kena santet tadi itu merambat kepada rumah saya bang, seperti itu. Merembah. Dulu kan rumah saya ini cuma satu bang, sekarang ini sudah 2 seperti itu. Sekitaran 5 tahun lalu lah bangun rumah itu. Akhirnya karena bangun lagi rumah saya itu kan kalau kata orang tua, kalau mau bangun rumah baru itu bang ya harus ada sela-sela lowongan lah istilahnya itu bang. Iya. Lah, Jarak dulu- lah. Untuk... Iya, jarak antara rumah satu dengan yang 2 itu bang. Lah ini rumah saya yang satu dengan yang satunya tidak ada lowongannya bang, seperti itu. Jadi memang nempel gitu. Iya, ya? memang nempel bang. Rumah saya ini nempel yang satu dengan yang satu itu bang. Lah akhirnya ini sudah merambat yang tadi korban korban santet itu marah gimana seperti itu bang. Akhirnya di rumah saya itu kalau setiap malam itu bang sekitar jam 10 sampai ke atas sudah ya. Iya. Akhirnya ada istilahnya makhluk gaib lah di dalamnya itu. Yang Di dalam baru bangun 5 rumah. tahun yang lalu itu bang. Iya, rumah yang baru bangun 5 tahun itu bang. Kalau Seperti rumah yang lama itu nggak ada. Kalau rumah yang lama itu nggak ada. Jaraknya Memang dengan kuburan dengan rumah baru itu gimana? sekitaran ya sangat dekat lah bang. Lebih dekat mana dengan rumah yang lama? Lebih dekat rumah yang baru bang. Soalnya rumah lama itu di sebelah rumah baru, di timurnya gitu. rumah baru itu bang. Iya. Nah, Jadi yang rumah baru itu lebih dekat dengan kuburan. iya, gitu. lebih dekat dengan kuburan, rumah yang baru, baru itu, iya, rumah yang baru itu bang. Itu gangguannya seperti apa? Gangguannya itu seperti ini bang. Terkadang ada anak-anak yang kayak main ayunan seperti itu bang. Ada suaranya? Iya, ada suaranya. Krik 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 seperti itu. Itu siapa yang merasakan yang bertemu dengan hal itu lah? Kalau yang bertemu dengan kejadian itu, itu ibu saya sempat ketemu sama itu kejadian itu bang. Ibu Jadi saya yang bertemu dengan yang bertemu ibunya dengan abang ini. ibunya saya itu Ketika bang. mendengar ada yang yang bicara, ada yang main ayunan, gimana reaksi ibunya? Reaksi ibu saya ini ya kebingungan dan sangat takut lah bang, seperti itu. Iya. Karena kan ya orang takut lah istilahnya itu bang ya. Akhirnya kalau malam itu kalau mau istilahnya ke kamar mandi sering ajak saya seperti itu bang. Nah pada saat itu reaksi ibu saya itu bangun dari tidur lalu melihat keadaan rumah sudah
yang Iya, rumah iya. baru itu ternyata tidak ada apa-apa seperti itu, Bang. Rumah baru itu siapa yang menempatin? Rumah baru itu yang menempati nenek saya sama ibu saya, Bang. Seperti itu. Jadi Kalau- abang ini punya rumah iya, sendiri, iya, tapi di seperti rumah yang itu. lama. Di rumah yang gitu. lama. Saya Oh, menempati gitu. di rumah yang lama, Bang. Iya, Seperti iya. itu. Jadi yang paling banyak gangguan itu di rumah yang Iya, baru di itu. rumah yang baru itu, Bang. Kalau abang sendiri, gangguan seperti apa di rumah? Kalau saya sendiri sempat ngalamin kejadiannya gangguan makhluk gaibnya itu, Bang. Seperti ini, Bang. Terkadang ada nenek-nenek yang rambutnya itu sudah putih semua, gak ada hitamnya, seperti itu, Bang. Saat itu abang ini lagi ngapain gitu? Saya itu lagi ada di kamar, ya istilahnya main HP lah, Bang, seperti itu. Akhirnya saya Jam kedengaran berapa kata itu, Bang? sekitaran jam 12 lebih seperempat lah, Bang, seperti main itu. HP. Iya, saya main HP, akhirnya saya kedengaran di rumah sebelah itu ada orang yang berjalan. Lah, tak kirain takutnya itu kan maling, Bang. Nah, seperti itu. Saya keluar. Abang nggak ngira itu ibu atau mbak? Enggak, itu? soalnya kan kalau ibu itu kan sudah lelah, Bang. Kan kalau di pagi hari sampai malam, sampai menjelang malam itu kan kerja, Bang, dia. Kerja petani seperti Iya, itu. iya, iya. Nah, akhirnya kalau malam itu sudah jam 7 itu sudah terlelap tidur sudah, Bang, seperti Semuanya itu. ya? Iya, semuanya. Mbah Mbah sama ibu saya Iya, itu iya, sudah terlelap tidur. Akhirnya saya agak ngira ibu saya ataupun nenek saya itu Pasti maling yang gitu. berjalan, iya pasti maling ini sudah. Saya kira seperti itu, Bang. Akhirnya saya tengok, saya lihat, saya cek keadaannya rumah sebelah saya itu. Saya cek pada saat itu tidak ada apa-apa, Bang, seperti itu. Tidak ada istilahnya itu Yang tidak tadi ada. awalnya bunyi apa suara? Iya, yang tadi awalnya bunyi suara seperti orang berjalan seperti itu, Bang. Jeng 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 seperti itu, Bang, ya. Lalu saya cek, akhirnya gimana itu? Nggak ada. Iya, tidak ada apa-apa lah seperti itu. Ketika nggak ada apa-apa itu gimana reaksi abang? Nah, ketika tidak ada apa-apa, reaksi saya itu saya langsung ingat pesan ibu saya. Oh, ternyata memang benar, berarti rumah baru ini ada penghuninya lah istilahnya, Iya, Bang. Seperti iya. itu, ada makhluk gaibnya seperti itu, Bang. Akhirnya keesokan lagi saya pikir saya mau istilahnya itu melihat total lah. Saya ingin tahu Melihat langsung gitu. Iya, maksudnya. melihat langsung seperti apa makhluk yang yang ganggu, yang mengganggu rumah saya itu, seperti itulah. Akhirnya keesokan harinya menjelang jam 10 malam ya, Bang. Jam 10 malam ke atas itu saya tidak tidur. Rencana saya itu memang sudah tidur jam 1-an lah, sekitaran jam 1-an. Iya, Bang. iya. Nah, jam 10 itu saya tidak tidur, lalu rumah sebelah itu memang ada, Bang. Ada kayak istilahnya itu orang yang nangis seperti itu, orang yang Jam 1 batu, ya? bukan, Bang, jam 10 ke atas. Jam 10 ke atas. Iya, jam 10 ke atas itu. Gangguan itu sampai jam 12, Bang. Kan rumah saya yang sebelah barat itu kamarnya Iya. kan 2, Bang, Iya, seperti iya. itu. Yang satu ini ditempati ibu saya. Kalau nenek saya itu sering ada di sofa seperti itu, Bang. Oh, gitu. Iya. Akhirnya yang satu itu kosong. Di situ lampunya memang saya tidak kasih lampu memang, karena kalau dikasih lampu dapat 2 hari lampunya itu mati seperti itu, Bang. Padahal lampu itu lampu baru lah istilahnya. Iya, baru iya. beli lah. Langsung mati keesokan harinya? langsung mati keesokan harinya. Lah, akhirnya saya tanya kepada saudara saya yang ada di Selo Utara ya, Bang, ya. Saya tanya, kenapa rumah saya ini kok seperti ini, kok ada gangguan makhluk gaibnya seperti itu, Bang. Akhirnya saudara saya ini bilang kepada saya karena memang kalau mau bangun rumah itu harus ada lowongannya seperti itu, Bang. Oh, jaraknya Iya, ada jaraknya, Bang, antara rumah yang satu dengan yang satunya, yang barunya itu, Bang. Seperti itu. Harus ada jaraknya, gak boleh berdempetan lah istilahnya, Bang, seperti itu.
Akhirnya saya mencari solusi bagaimana cara menghilangkan gangguan Iya. makhluk gaib ini. Saya tanya kepada saudara saya itu, akhirnya saudara saya itu punya pohon bidara itu, Bang. Akhirnya ini saya punya pohon bidara, daunnya ini meskipun kering tidak akan rontok seperti itu, Bang. Iya. Nah, Memang akhirnya saya itu pikiran saya itu negatif, Bang. Kok Negatif? bisa? Kan kalau sudah kering ya pohon itu kan daunnya mesti jatuh kan, Iya, seperti iya, itu, Bang. iya. Lah, ini lain lagi. Nggak jatuh. Iya, kalau pohon bidara ini meskipun kering sudah lama bertahun-tahun, dapat 2 tahun lebih seperti itu tidak akan tidak akan jatuh, iya, tidak akan rontok lah seperti Iya, itu. iya, Lah, iya. akhirnya karena itu dari saudara saya itu punya solusi, coba kamu tancapkan daun bidara ini ke setiap pintu masuk seperti itu, Bang. Akhirnya karena pintu saya itu 2 rumah itu sekitar 7, kurang lebih 7, Bang. Akhirnya Iya. saya ngambil pohon bidara itu batangnya 7. Coba pakai ini soalnya khasiatnya ini bisa mengusir makhluk gaib seperti itu. Oh, Akhirnya iya. ya saya agak positif ya, agak negatif karena saya sudah tidak punya cara lain. Akhirnya iya. saya pakai cara itu, Bang. Memang ketika dikasih pohon bidara itu gak ada gangguan gitu. Ya, alhamdulillah rumah saya itu sudah tidak ada gangguan lagi, Bang, seperti itu. Iya. Seperti itu. Ya Bang, terima kasih Bang sudah hadir dan menceritakan kami sebuah Iya, Bang. horor. Monggo minum dulu, Bang. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makar. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.